Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan rahmat dan hidayah, memberikan limpahan nikmat kepada kita. Yang kalau kita hitung-hitung niscaya kita tak akan mampu menghitungnya. Itu minimal mungkin kita senantiasa bersyukur dengan lisan kita dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melafazkan salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, serta guru kami, insyaallah kita bersama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan salat fardhu zuhur secara berjamaah dan sedikit kita meluangkan waktu kita untuk kembali saling nasihati, untuk kembali hadir di majelis ilmu yang insyaallah disaksikan oleh para malaikat, dan insyaallah kita senantiasa didoakan oleh para malaikat di majelis ilmu ini. Seperti biasa, ba'da zuhur hari Rabu akan kembali kita akan membahas tentang tema-tema tafsir umum yang pada kali ini yakni dengan judul Islam menyetarakan manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13, surah ke-49 ayat 13. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai manusia, sungguhnya Allah menciptakan kamu dari golongan laki-laki, dari golongan perempuan dan juga dari golongan laki-laki, yakni dengan cara berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini. Beliau mengatakan dalam tafsirnya bahwa sesungguhnya manusia itu pada dasarnya adalah sama derajatnya, yakni derajat ketanahannya, yang mana dia tercipta, yang mana dia terlahir daripada Adam, yang mana dari Adam itu diciptakan lagi Hawa, dan dari mereka lah manusia itu berkembang biak, yang akhirnya mereka terlahir berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Namun setelah itu, manusia itu setelah itu baru memiliki tingkatan-tingkatan, yakni tingkatan itu sendiri pun terbuat ataupun tercipta atas dasar ketakwaannya. Bukan karena dasar kabilah, bukan dasar bangsanya tadi, tidak. Bukan karena sukunya tadi, tidak. Namun sesungguhnya manusia itu bisa memiliki derajat yang berbeda dengan manusia lain. Itu karena didasarkan ketakwaan, yang mana dasar ketakwaan itu adalah keimanan. Manusia tanpa keimanan maka dia tak ada memiliki artinya. Walaupun dia memiliki harta, walaupun dia memiliki banyak uang, memiliki emas sebesar gunung, tak ada gunanya. Karena sesungguhnya dasarnya semua adalah keimanan yang dilandasi dengan ketakwaan. Imam Said Qutb dalam tafsirnya, Tafsir fi Jalil Quran, mengatakan bahwa sesungguhnya Islam tidak mengenal suku, Islam tidak mengenal ras, Islam tidak mengenal pangkat jabatan, tidak. Islam tidak mengenal karena satu negara lalu berbeda dengan negara lain. Islam satu sama lainnya itu adalah sama. Yang membedakan mereka bahwa sesungguhnya adalah ketakwaannya saja. Seperti itulah Islam melihat manusia
memandang manusia itu bahwa sesungguhnya manusia itu sama saja, tak ada bedanya, baik wanita maupun pria tak ada bedanya. Namun nanti yang akan membedakannya itu adalah suatu dasar, yakni ketakwaan, yang berasaskan semuanya itu karena keimanan. Berbeda dengan orang-orang barat memandang persamaan hak derajat. Mereka ingin menyetarakan manusia itu baik perempuan maupun laki-laki, namun dia tidak melihat fitrahnya bagaimana. Ataupun orang-orang barat melihat karena mereka berkulit putih lalu memandang rendah orang-orang kulit hitam, sehingga pernah tercipta yang namanya politik apartheid. Islam juga tidak mengenal namanya penjajahan. Islam tidak pernah menjajah. Namun sesungguhnya orang-orang yang dari dasarnya dari orang-orang kafir tersebutlah yang menjajah. Karena Islam mengenal bahwa sesungguhnya manusia itu sama. Jadi Islam tidak mengenal makna kata penjajahan. Begitu luarnya biasanya Islam memandang satu sama lain antara manusia itu. Sesungguhnya atas dasar kesamaan sesungguhnya. Tidak dikarenakan dia sukunya apa, rasnya apa, dari negara mana, bagaimana kekayaannya, apa pangkat jabatannya. Tidak seperti itu Islam memandang. Islam memandang persamaan derajat. Islam juga tidak mengenal makna daripada orang-orang yang jadikan budak. Tidak. Miskin kaya sama saja di hadapan Allah. Yang memiliki jabatan lebih tinggi sama saja di hadapan Allah. Orang yang sekarang memiliki kekuasaan dengan rakyat biasa sama saja di hadapan Allah. Seperti itulah Islam memandang begitu luar biasanya persamaan derajat manusia di hadapan Islam. Tidak mengenal bagaimana suku kita, tidak mengenal bagaimana ras kulit kita, tidak. Maka karena itulah Imam Ibnu Katsir dalam pembahasan ayat ini beliau mengutip sebuah hadis, yang mana hadis ini Rasulullah SAW memberikan pengajaran kepada kita. Bagaimana bunyi hadis ini? Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Bahwa sesungguhnya Allah tidak melihat dari tampang wajah kamu, tidak. Allah tidak melihat bagaimana harta kamu, tidak. Akan tetapi Allah melihat daripada hati kamu. Allah melihat walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, apa yang ada terbersih di hati kamu dan apa yang telah engkau kerjakan dalam amalanmu sehari-hari. Seperti itulah Allah memandang kita, agar kita senantiasa menyadari diri kita ini bukan ada apa-apanya. Harta kita itu tak ada apa-apanya di hadapan Allah. Wajah kita yang indah, elok, senang dilihat orang, pakaian kita yang baik, bukan karena itu Allah memandang kita, namun karena hati kita yang senantiasa kita berusaha selalu membersihkan hati kita, yang senantiasa kita melakukan amalan-amalan soleh. Dari itulah Allah mampu memandang kita. Dari itulah Allah melihat dan memberikan bagaimana sepantasnya kita. Maka karena itu senantiasa kita merendahkan diri kita, tidak merendahkan orang lain, tidak menghinakan orang lain, tidak mencela mencaci orang lain. Karena sesungguhnya persamaan derajat kita sama saja. Yang membedakan kita nantinya adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang telah kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini. Maka karena itu senantiasa kita menimbang-nimbang diri kita, menimbang-nimbang amalan kita. Karena sesungguhnya Islam telah memperlihatkan bagaimana Islam itu memandang seluruh umat manusia. Tidak seperti daripada sudut pandang barat yang seringkali malah merendahkan manusia itu dan tidak memperhatikan fitrah manusia itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita dan senantiasa kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurang mohon maaf. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup majlis ini dengan ucapan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta